Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman sejawat. Oke, pada video kali ini kita akan membahas mengenai peralatan ataupun alat yang akan kita gunakan dalam pemberian oksigenasi pada pasien. Nah, lebih tepatnya eh, alat selang ataupun medianya yang akan kita berikan sesuai indikasi pada pasien. Oke, sebelum kita mulai pembahasannya mengenai pemberian oksigenasi pada pasien, bagi teman-teman yang baru bergabung, silakan klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu agar terus mengikuti channel kami, dan jangan lupa untuk klik tombol loncengnya. Oke, terima kasih. Yang pertama yaitu alat nasal kanul, ataupun ini selang yang hanya dimasukkan kepada lubang hidung kecil itu biasanya. Nah, ini diindikasikan dengan aliran oksigen yang rendah, dengan kecepatan aliran ini ya, dari 1 sampai 6 liter per menit, dengan persentase oksigennya yang masuk sebesar 25% sampai 45%. Kelebihannya ini pasien dapat makan, minum, dan berbicara, tentunya dengan kondisi pasien yang masih dalam keadaan sadar penuh. Nah, selanjutnya yaitu ini model sungkup muka sederhana ataupun simple face mask. Ini simple mask. Biasanya ini digunakan untuk aliran oksigen yang lebih tinggi dari nasal kanul tersebut, dengan kecepatan aliran oksigen 6 sampai 10 liter per menit. Ya, ini dengan persentase oksigen yang masuk yaitu 35% sampai 60%. Nah, selanjutnya yaitu memberikan dengan sungkup muka non rebreather atau NRBM. Ini untuk pemberian dengan pada pasien yang membutuhkan oksigen penuh ataupun oksigen yang lebih tinggi. Ini biasanya digunakan ada kantong oksigennya, penampung oksigen, dengan kecepatan alirannya itu 10 sampai 15 liter per menit, dengan persentase 8 sampai 80 sampai 100%. Ini karena ada katup reservoirnya, itu biasanya jadi oksigen yang masuk itu akan 100% masuk, karena ketika melakukan inspirasi itu udah oksigen yang masuk akan 100%, dan ketika melakukan ekspirasi karbon dioksida akan keluar sepenuhnya. Nah, selanjutnya yaitu dengan menggunakan sungkup Venturi atau Venturi Max. Ini biasanya dengan alat ini, tapi sudah jarang digunakan ya. Biru, putih, jingga, kuning, merah, hijau. Ini dengan persentase masing-masing ada 24%, 28%, 31%, 35%, 40%, sampai 60%. Nah, ini hanya menambahkan alat itu biasanya untuk memperbaiki titrasi presentase oksigennya dengan aliran kecepatan 4 sampai 8 liter per menit. Nah, selanjutnya yaitu BVM atau back valve mask. Ini didesain untuk memberikan ventilasi manual ya pada pasien yang tidak bisa bernafas secara spontan, sehingga kita dapat memberikan oksigenasi 100% ya. Sungkup muka dengan ukuran yang pas sangat penting. Nah, ini juga ukurannya sangat penting. Jika pada pasien anak kita gunakan sungkup ataupun ini ya, ini yang digunakan harus menggunakan yang ukuran anak. Kalau dewasa kita gunakan yang dewasa. Dan yang menentukan ini 100% atau tidak, ini juga adanya kebocoran ini ketika kita melakukan ventilasi. Jadi kita memegangnya harus tepat dan melakukan dengan Hetil Chin Lift, tentunya dengan tanpa adanya trauma, indikasi trauma pada daerah servikal. Nah, ini pasokan oksigennya dari selang oksigen kita sambungkan ini ke kantong reservoirnya. Nah, di sini kan kantongnya kita melakukan pompa melalui kantong ini. Nah, ini juga ada katup
untuk mengeluarkan karbon dioksida. Ketika melakukan inspirasi dia akan menutup sehingga udara dari pasien, karbon dioksidanya akan langsung keluar, dan ketika kita pompa itu akan masuk 100% sungkupnya dengan syarat jalan nafas bebas dan tidak ada kebocoran ketika melakukan ventilasi. Nah, itulah alat-alat yang bisa kita gunakan sesuai indikasi pada pasien. Ya, teman-teman, ini sekedar sharing saja ya. Nah, biasanya ada keluarga pasien yang biasanya kritis juga, itu menanyakan, "Mas, Mbak, kenapa kok dalam tabung itu tidak dikasih air? Apakah nanti itu tidak kering atau gimana?" Nah, itu biasanya kebanyakan kalau kita menggunakan oksigen sentral, biasanya kita tidak bisa memberikan pelembab lagi, karena ini untuk pasien yang membutuhkan terapi jangka panjang. Biasanya untuk di ruang ICU, di ruang IGD yang sudah rumah sakit besar, dan juga di ruang operasi gitu, itu biasanya kita sudah menggunakan oksigen sentral, sehingga pemberian pelembab ini kita berikan dari sentral. Jadi untuk di tiap poin-poin oksigennya tidak perlu memberikan lagi. Jika kita hanya menggunakan oksigen tabung biasa, lebih baik kita memberikan pelembab dengan memberikan air steril ini pada reservoirnya, dengan tentunya sesuai batas agar tidak keluar ikut ke selang biasanya kalau terlalu tinggi airnya. Jadi sekian dulu, hanya itu sekedar sharing dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, mungkin ada teman-teman yang kurang berkenan, mohon maaf. Dan jika ada pendapat ataupun komentar maupun kritikan, monggo diketik di kolom komentar dengan bahasa yang sopan tentunya. Oke. Terima kasih buat teman-teman yang suka video ini, klik tombol like-nya dan share kepada teman-teman semua melalui media sosial teman-teman. Dan jangan lupa untuk terus dukung channel Sinar Perawat dengan klik tombol subscribe-nya yang belum subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya agar mendapat notifikasi saat kami upload video yang terbaru. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.